dokumen itu sendiri, dan terakhir adalah foto-foto terkait dengan pelaksanaan musrembang. Jadi kalau kita melihat dari Januari rancangan akhir, kami mengundang lagi kembali teman-teman di perangkat daerah melihat kembali seluruh hasil musrembang kecamatan tersebut dan tingkat kota. Apakah masih ada yang tersisa atau yang belum diakomodir dan sesuai dengan dokumen perencanaan sebelum kita menetapkan dengan peraturan wali kota RKPD tersebut. Dan untuk diketahui pula bahwa pada saat musrembang kelurahan, kami sudah melakukan permintaan untuk kepada anggota DPRD mengikuti pelaksanaan musrembang tingkat kelurahan. Begitu pula dengan kecamatan dan tingkat kota. Satu hal yang perlu harus diketahui bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan, aturannya 1 minggu sebelum pelaksanaan musrembang tingkat kota itu Bapeda sudah mendapatkan hasil-hasil pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan. Jadi ketika sudah dokumen perencanaan RKPD tahunan sudah dilaksanaan musrembang tingkat kota sudah dilaksanakan hasil musrembang supaya tidak terjadi lagi duplikasi kegiatan. Ini yang menjadi salah satu poin penting juga ketika kami melaksanakan musrembang tingkat kota. Selanjutnya penetapan RKPD. Kalau kita melihat dokumen perencanaan aturan regulasi Permendikbud 86 bahwa penetapan RKPD pokok itu di minggu ke-4 Juli. Minggu ke-4 Juli itu provinsi, sementara pemerintah kabupaten kota itu minggu kedua, paling lambat minggu kedua Agustus. Sementara setelah selesai musrembang tingkat kota bulan 6 dan 7 kita sudah melakukan rencana kerja pemerintah daerah terkait dengan perubahan RKPD itu sendiri. Untuk kita ketahui, karena kita ingin mempertemukan bahwa benar-benar dokumen rencana kerja tahunan untuk pemerintah kota yang kita lakukan RKPD sejalan dengan dokumen kerja perangkat daerah. Ketika ada pertanyaan, apakah kalau dokumen perencanaan di Reja SKPD itu berbeda dengan RKPD? Saya katakan bahwa harus mempedomi RKPD. Tidak boleh tidak sama dengan RKPD terkait dengan program kegiatan maupun sub kegiatan yang dimaksud. Makanya dalam penyusunan Reja itu di matriks T contohnya atau TOR daripada teman-teman di perangkat daerah. Gunanya apa? KAK adalah kita ingin mengetahui maksud sampai ini tidak ada duplikasi atau memang hanya menunjukkan kewajiban. Semua kegiatan itu harus ada outputnya. Semua harus jelas. Selanjutnya visi-misi. Ini visi terbuat di dokumen rencana pembangunan 5 tahunan yang solid dan smart dengan ibu kota kota yang kuat bersua. Ini membuat 24 misi, 24 submisi. Jadi visi bisa kita lihat di sini salah satu misi. Misi pertama adalah revolusi SDM dan percepatan informasi demokrasi dan SDM yang unggul. Kalau kita lihat di sini, keterkaitannya apa? Bisa kita tahu bahwa revolusi SDM sangat terkait dengan BPKPSDMD. Terkait dengan bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang ada di setiap perangkat daerah. Baik, jadi kalau kita lakukan setelah PSDM, visi misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, kegiatan, indikator itu harus sejalan semua. Misi kedua, gerakan masyarakat berwarna imunitas kesehatan dan ekonomi. Bisa kita kesehatan dan ekonomi. Ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPRD Kota Makassar yang sudah bergabung dengan kita. Yang saya hormati Pak Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Pemateri dari Bapeda Pak ya, Bapeda, Pak
Iksan Said STMSI, yang saya hormati PLH Kabak Persidangan Ibu Yuli, Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian, para kasubag, fungsional, para pendamping, baik dari dalam sekretariat maksud saya maupun dari pendamping dari luar pelaksanaan reses pada kegiatan di DPRD Kota Makassar. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam rangka membahas sosialisasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang pada Sekretariat Kota Makassar pada hari ini khususnya membahas tentang reses ya. Reses Pak Kabat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal barangkali yang ingin saya sampaikan dan mengingatkan tentang pertanggungjawaban ini, bagaimana sehingga semua pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan ini berlangsung secara transparansi dan akuntabilitas. Artinya bahwa pertanggungjawaban ini bisa dipertanggungjawabkan dan diakui dan disahkan kebenarannya jika itu secara akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban secara administrasi. Karena ini berhubungan reses ya, Bapak Ibu sekalian, kita pahami bersama bahwa salah satu kendala kita adalah pertanggungjawaban reses adalah biasa sering sekali terlambat untuk memasukkan laporan. Kami sekali lagi mengingatkan sehingga semua pertanggungjawaban itu bisa selesai tepat waktu. Apalagi saya ingatkan nanti pelaksanaan reses tanggal 1 sampai tanggal 7 itu menjelang di akhir pertanggungjawaban. Jadi saya minta kepada seluruh pendamping untuk memaksimalkan laporannya untuk menyelesaikan tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sampaikan tentang akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, saya juga ingatkan bahwa seluruh catatan yang telah disampaikan oleh pelaksanaan di bagian persidangan itu dipenuhi atau disiapkan semua. Jangan sampai ada data atau permintaan data dalam laporan yang tidak lengkap. Jadi saya ingatkan laporan pertanggungjawaban itu harus dilengkapi betul, baik pajak dan semuanya. Dan saya ingatkan sekali lagi, pelaksanaan reses ini kan biasanya dilaksanakan di dapil masing-masing anggota DPR. Tolong diperhatikan, jangan sampai lain tempat ambil kuenya, lain tempat ambil kutansi. Ini yang kemarin salah satu yang menjadi temuannya. Jadi saya harap kepada teman-teman pendamping untuk lebih hati-hati dari sehingga semua pertanggungjawaban yang kita laksanakan itu bisa dipertanggungjawabkan dan tanpa ada celah atau temuan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana yang kita melakukan pendampingan di lapangan pada pelaksanaan reses itu bisa dilakukan secara berkesinambungan, secara seksama dan dilaksanakan secara bersamaan. Maksud saya bahwa seluruh pertanggungjawaban yang dibuat itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya ingatkan supaya tidak menjadi celah untuk menjadi temuan. Yang terakhir barangkali Pak Kabat yang saya ingin sampaikan, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya atas kehadiran Anda dan saya mohon perhatian Anda semua bagaimana semua laporan dan pertanggungjawaban yang kita buat itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan lengkap semuanya sehingga kita bisa semuanya menyaksikan bahwa kita bebas dari temuan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak Umum. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Yang lebih mulia dong. Lagi. Ya, langsung saja mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Sekwan yang telah hadir di dalam ruangan ini, yang terhormat Kabak Keuangan, Kabak Umum, dan Pak Iksan dari Bapeda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam acara ini saya diberikan kesempatan untuk memberi penjelasan terkait dengan verifikasi dokumen reses. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa
Apa sih itu verifikasi? Verifikasi yaitu adalah suatu proses atau tahapan yang sangat penting dalam suatu kegiatan untuk mengetahui kebenaran dari suatu kegiatan yang telah kita lakukan. Dalam hal ini kegiatan reses, di mana dalam verifikasi tersebut selain memeriksa tim verifikator memeriksa laporan, termasuk juga dengan dokumen yang berupa lampiran-lampiran kegiatan, termasuk foto-foto dan kwitansi-kwitansi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa tim verifikator sebelum melakukan verifikasi, mereka terlebih dahulu harus mengetahui dengan jelas petunjuk teknis dari pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk dengan petunjuk pembuatan laporan tersebut, sehingga proses verifikasi dengan juknis yang telah dibuat oleh panitia tersebut sejalan. Jadi tidak ada perbedaan persepsi antara pendamping dengan tim verifikator. Selain itu, kami juga berharap kepada pendamping agar dalam pelaksanaan reses tersebut tetap memperhatikan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh panitia, sehingga pada saat pemeriksaan oleh tim verifikator tersebut tidak ada lagi saling beda pendapat, karena sama-sama memiliki satu petunjuk teknis. Di sini saya tekankan bahwa dalam melakukan reses tersebut, tim pendamping di sini harus mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan reses tersebut, sehingga tidak ada celah yang ditemukan oleh tim verifikator. Karena pengalaman saya sebagai verifikator reses, banyak sekali kesalahan-kesalahan atau celah yang bisa menimbulkan temuan. Betul-betul ketelitian dari tim verifikator untuk melihat hal tersebut, karena selama pengalaman sebagai verifikator, hampir setiap laporan reses yang kami periksa ditemukan hal tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu kwitansi pertanggungjawaban dari semua kegiatan yang kita lakukan, mulai makan dan dokumentasi foto-foto tersebut. Menurut yang harus kita perhatikan di sini, sesuai petunjuk teknis, kalau diputuskan dalam petunjuk teknis bahwa tenda yang harganya segini, kita juga harus mencari tenda yang harga segitu. Jangan melenceng dari petunjuk teknis tersebut. Jadi kalaupun melenceng dari petunjuk teknis, misalnya tendanya agak murah, ya pertanggungjawabannya juga disesuaikan dengan harga tenda tersebut. Kemudian untuk transportasi tersebut, yang dimaksud tripika tersebut adalah tripika kecamatan. Untuk para pendamping, tolong diperhatikan baik-baik apa-apa saja yang nanti akan kita lampirkan setelah kita melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sekwan yang telah hadir bersama kita, Bapak Ketua Umum, para narasumber Pak Iksan dan Milih, teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Intinya yang kemarin itu adalah kebijakan umum terkait dengan siklus proses penetapan APBD, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasan. Nah, ada juga pengantar dari Bapak Iksan tadi sampaikan bahwa perencanaan juga merupakan hal yang penting, dan saya lihat tadi materinya itu menjurus kepada bisa Ada 3 langkah dalam proses penyusunan laporan kegiatan reses. Pertama adalah perencanaan dan para undangan. Tahap ketiga adalah dokumentasi. Tahapan ini akan menghasilkan laporan berdasarkan rangkaian proses, yaitu
Itu saya pikir sudah apa yang disampaikan oleh kemarin teman-teman dari inspektorat. Tetapi saya mungkin memperkecil ruang lingkupnya khusus dalam pelaksanaan reses. Nah, bagaimana dasar hukum kita untuk reses itu apa? Dasarnya untuk pemerintah Kota Makassar. Coba enak-enak. Perwali nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan reses. Baik. Nah, aplaus dulu. Betul. Jadi itulah dasar hukum kita. Dasar hukum terkait dengan petunjuk atau pedoman pelaksanaan reses. Nah, selain itu, bagaimana untuk mengefektifkan seluruh rangkaian proses yang ada dalam perwali itu sehingga betul-betul tujuan dan sasaran daripada reses itu bisa berhasil dengan baik secara akuntabel. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan pelaksanaan reses itu. Tahapan pertama itu persiapan. Di dalam persiapan ini kita akan membuat tempat atau membuat semacam metode di mana tempat yang akan kita laksanakan. Itu sudah harus sebelum ini. Siapa saja konstituen kita yang akan kita undang. Karena reses ini setiap reses ada 6 titik. Sehingga titik 1, titik 2 jangan pada saat pelaksanaan baru rencanakan, itu terbalik. Nah, kenapa perencanaan ini perlu untuk persiapannya? Karena kan sudah dibamuskan untuk reses nanti ini, reses pertamanya untuk tahun 2022-2023 itu insya Allah kita laksanakan tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, di situ perlu kita harus mempersiapkan. Nah, sudah ada 6 titik, di mana titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian termasuk undangan dan lain sebagainya. Bahkan termasuk dengan komponen belanja yang ada di dalam pelaksanaan reses itu. Itu kita sudah siapkan. Nah, saya lihat biasa ada teman-teman di pendamping ini pada saat pelaksanaan baru pergi beli ini, pergi beli itu. Nah, itu kan menghambat juga, itu tidak efektif. Nah, tadi masalah pelaksanaan persiapan, kemudian pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan itu tadi, itu sudah kita direncanakan tadi, itu sudah betul-betul kita matang di situ. Sehingga anggota dewan yang kita hormati itu begitu beliau datang sudah siap semua, baik itu sewa tendanya sudah ada dan lain-lain. Sehingga itu tadi efektivitas bagaimana kita mengefektifkan supaya. Yang ketiga, pelaporan. Nah, di sini ada pelaporan itu terkait dengan SPJ. Nah, kalau sudah perencanaannya tadi, pelaksanaannya sudah matang semua, insya Allah dalam pelaporan itu begitu selesai, kalau di perwali itu kalau tidak salah itu 15 hari. Namun ganti uang dan TU itu kita dikasih batas waktu sampai tanggal 15. Dan pertanggungjawabannya itu ya memang sampai tanggal 31, tetapi diharapkan kita 1 minggu setelah reses itu sudah rampung semua, sehingga kegiatan kedewanan yang lain itu bisa tercapai semua. Nah, pelaporan yang baik itu tadi itu sudah ada jenisnya, sudah ada jenis dalam perwali itu, sehingga semua rangkaian dari pelaksanaan reses ini bisa efektif apabila kita disiplin waktu, kemudian tepat waktu, kemudian pelaporannya tepat juga. Insya Allah semua
berjalan dengan baik. Mungkin itu saja saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalawang. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya. Kita tahu semua master nih semua dalam soal-soal begitu. Tapi mungkin ada beberapa mungkin yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan, karena pernah ya, saya nggak tahu ini saya salah atau apa ya. Sempat juga saya lihat pernah dalam satu hari untuk satu titik pelaksanaan kegiatan reses itu dia mengadakan pada satu tempat yang sama tapi di jam yang berbeda gitu. Saya tidak tahu ini bisa atau tidak, tapi katanya konstituennya itu berbeda. Itu saya tidak tahu ini bisa apa tidak, tapi itu mungkin yang perlu kita tanyakan, mungkin yang seperti itu barangkali ya teman-teman. Ada mungkin yang ingin, karena dalam tidak ada lagi. Saya tidak tahu ini kedinginan, lapar karena kedinginan yang tidak bisa bersuara. Jujur saya dingin sebenarnya. Semua berganti. Pak, karena ini cuma berjaga-jaga saja Pak, karena berhubung musim hujan di bulan Desember ini, dan kebetulan Makassar dampak banjirnya luar biasa. Saya ingin menanyakan ini Pak, bagaimana caranya apabila misalkan dari minta-minta kejadian banjir di tempat kami akan melakukan reses itu, sedangkan kami sudah persiapkan segala sesuatunya sampai terjadi banjir, apa yang harus kami lakukan Pak? Karena pasti kalau dipikir situasinya tidak memungkinkan apabila tempat yang kami adakan reses itu kebanjiran. Cuma itu saja Pak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini. Ya, itu di luar kemampuan kita, karena kita kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi terjadi banjir ya, cari alternatif lain Bu. Misalnya di lorong ini banjir, kita pindahkan ke tempat yang yang di daerah dekat-dekat situ yang tidak tergenang air Bu. Misalnya atau ke rumah warga. Tapi kita kalau misalnya kita sudah terlanjur sewa tenda, tapi sewa kursi, sewa meja, tapi tidak bisa dilakukan di tempat itu karena banjir. Kita foto saja tenda tersebut. Kita foto tendanya, kursinya kan tetap dipakai Bu. Walaupun maksudnya bukan di bawah tenda, di rumah warga, kursinya kan tetap terpakai. Jadi kita foto saja sebelum pelaksanaan. Dan pada saat banjir tersebut kita foto sebagai bukti bahwa memang pada saat kita melaksanakan terjadi banjir di daerah tersebut, supaya ada pertanggungjawaban lah macam itu, bahwa memang kita sewa tenda, cuma kondisinya yang tidak bisa dilakukan di tempat tersebut, sehingga kita pindahkan ke rumah warga yang misalnya tidak kebanjiran, begitu Bu. Jadi terkait masalah reses kan biasanya kalau dari orang mempersingkat waktu untuk melaksanakan reses, taruhlah 2 kali dilakukan dalam sehari, akhirnya waktunya cuma 3 hari. Apakah dalam pelaksanaan reses ketika kota itu sudah selesai melaksanakan reses boleh melakukan perjalanan, mengingat banyak kota itu masih banyak perjalanan dinas yang boleh habis barangkali begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan 2 hari. Namun sebenarnya jadwal dibangun itu tanggal 1 rencananya ini untuk yang ke depan ini reses pertama ya tahun 2022-2023 itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, di dalam pelaksanaan itu misalnya 2 hari saja teman-teman anggota dewan sudah selesaikan itu 1 sampai 2 hari tadi sudah selesai, berarti kan apabila melaksanakan kunjungan itu saya pikir kan tidak ada masalah, karena intinya itu reses ini adalah kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD baik pimpinan maupun
artinya bahwa reses ini dalam bentuk silaturahmi, apabila substansi dari itu sudah selesai, ya saya pikir itu sudah tidak ada masalah. Ya. Yang penting dalam permasalahan dulunya karena titik kalau dia bisa selesaikan dalam waktu 3 hari, berarti kan aman di 3 harinya. Itu kan kita men-share waktu 6 hari supaya teman-teman atau Bapak Ibu Dewan yang mau reses 1 titik 1 hari boleh. Jadi kita sudah selesai 6 hari. Tapi jika hari ketiga sudah selesai ini, berarti di 1 hari boleh. Ya, jadi atur waktunya. Jadi yang penting pertanggungjawabannya, ya, pertanggungjawabannya itu betul. Jadi saya juga mau sampaikan kepada teman-teman pendamping reses, jangan terlalu banyak mengeluh kalau misalnya dicoret sama verifikator, ya, karena itu juga fungsinya verifikator ada. Nah, kemarin itu ada beberapa catatan dari BPK yang kita laksanakan sekarang. Jadi kalau ada catatan, coba diperbaiki. Nah, apalagi di akhir tahun ini teman-teman saya minta begitu selesai reses 1 minggu kemudian tanggal 15 kita sudah harus menerima laporannya, karena saya lihat kecenderungannya saya kurang lebih 1 tahun sudah reses berapa nanti serinya saya maksudnya sudah reses berapa itu kadang-kadang 1 bulan sudah reses baru masuk laporannya. Bayangkan kalau saudara-saudara sekalian memasukkan laporan reses itu di awal Januari, maka hancurlah kita. Karena Anda itu pasti akan dibayar 25%-nya. Jadi 25%-nya kita boleh bayar di tanggal 15 Desember. Kami akan menerima laporan sampai tanggal 15. Setelah itu kami tidak akan terima lagi. Karena ini terkait dengan pertanggungjawaban. Jadi saya harap teman-teman kan sesuai juga dengan perwali tadi bahwa 7 hari setelah melaksanakan kegiatan reses, laporan sudah harus masuk ke keuangan. Jadi saya harap kerjasama dari teman-teman semua pada saat sudah menyelesaikan reses langsung buat laporannya. Karena ini adalah hal yang berulang kita lakukan. Ya, mungkin lagi teman-teman semua tidak paham. Jadi pada kesempatan ini saya menekankan mungkin di sini masih ada juga yang pernah di sosmed. Sampai tanggal 15 kami menerima semua laporan-laporan SPJ. Terakhir sampai tanggal 15. Kasih bagian keuangan. Mungkin setelah selesai dari bagian persidangan, bagian persidangan akan masuk ke kami dan real time. Kami usahakan akan real time. Pada saat masuk SPJ hari itu juga bisa kita bayarkan. Sehingga seperti dikatakan Pak Sekwan, honor-honor dari teman-teman pendamping bisa segera juga dibayarkan. Jadi mungkin ada saran dari saya, Pak Kana. Makanya kami berharap kepada seluruh operator OSMIS IPD terkait dengan reses ini selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Bapeda, disesuaikan dengan nomenklatur perencanaan. Kalau kita melihat dari usulan ini termasuk di dalam Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi itulah gunanya saya bukakan dari tadi bahwa kamus musrembang itu sangat diperlukan untuk penyesuaian atau untuk penyamaan persepsi pada teman-teman bagaimana mengusulkan, bagaimana memasukkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dokumen perencanaan. Nah, ini juga perlu dari kami pada saat di review juga di inspektorat itu ada 5 kolom, ada 1 matriks yang dimana matriks tersebut berisikan adalah dokumen reses tersebut. Di kolom ketiga itu ada diakomodir atau tidak diakomodir usulan tersebut. Kalau tidak diakomodir, apa penyebabnya? Nah, itu harus disampaikan kepada kami supaya kami kita mengetahui bahwa usulan untuk fraksi PAN dari Haji Bapak Sangkala Sadigo itu tidak diakomodir gara-gara apa? Akibatnya apa? Nah, itu apa terus yang selanjutnya dari musrembang itu dari dapil tersebut memang apakah ada di musrembang tersebut atau tidak ada di musrembang tersebut. Jadi bisa kita dampingkan, bisa kita sandingkan bersamaan. Itu demikian dari kami terkait dengan bagaimana mengakomodir
hasil-hasil riset tersebut dimasukkan dalam SIPD. Bukan kita tidak berbicara terkait dengan administrasi, Bapeda tidak berbicara tentang administrasi, tapi berbicara terkait dengan bagaimana usulan tersebut dimasukkan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan nomenklatur di Permendagri 90. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Itu tadi tambahan sedikit dari Pak Ihsan. Saya rasa karena keterbatasan waktu mungkin kita akan akhiri Bapak Ibu ya acara sosialisasi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh.